Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, Putu Buku kali ini tidak membahas satu buku, tapi saya ingin ngobrol satu kurikulum ya. Dulu kurikulum ngaji saya dulu yang kok tiba-tiba ingat habis sholat maghrib tadi, saya ingat pengen ngobrolin itu. Jadi ada satu materi dalam kajian intensif kalau dulu zaman di kampus tuh ya. Ada kajian yang materinya itu tentang tahapan dakwah gitu, tahapan dakwah. Jadi ada pertama itu pribadi yang baik, kemudian keluarga yang islami, lingkungan yang baik, lingkungan yang islami, pemerintahan yang islami, dan ustadiyatul alam. Atau bahasanya urutan dari pribadi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat, negara, lalu dunia, lalu semesta. Itu di materi tahapan. Saya disclaimer dulu ya, ini sebenarnya nggak cocok ngomongin kayak beginian karena saya bukan orang baik-baik. Saya bukan orang baik-baik, tapi kayaknya nggak ada salahnya ya. Ini kan ceritanya kalau kita mungkin kitanya bukan orang baik-baik lah, kayak saya mungkin saya nggak sesaleh orang-orang itu ya. Tapi paling tidak kan kalau kita tahu petanya gitu, nah kita ambil bagian di mana gitu. Kayaknya gitu ya. Kenapa saya tiba-tiba ingat ini sebenarnya ngelihat suasana yang terjadi dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman itu sekarang seringkali kita itu kayak kita nggak on the track untuk meningkatkan tahapan-tahapan itu. Contoh misalnya kan tahapan pertama itu pribadi. Jadi kalau di materi waktu itu saya ngaji itu katanya bagaimana pribadi kita itu sudah selamat dulu. Selamat misalnya dalam menjaga keimanan, dalam menjaga ketauhidan gitu, bahwa hanya ada Allah gitu, hanya ada Tuhan yang menguasai semuanya, sehingga kita ada keberanian, ada keyakinan, ada percaya diri yang terlahir dari keyakinan kita atas Dia gitu, atas Tuhan. Terus nanti di situ ada turunannya banyak gitu, bagaimana ketika meyakini Dia, meyakini Allah Tuhan semesta alam, maka Dia yang mengatur kita, Dia yang mendidik kita. Sampai sekarang itu saya masih meyakini itu gitu, bahwa ketika saya baca buku, ketika saya nonton YouTube, ketika saya nonton film, ketika diskusi dengan teman, itu tuh kayak Allah itu seperti mendudukkan dalam satu pekan itu satu materi, biasanya begitu, tek gitu, cocok nih. Makanya kayak hari ini saya ngerasa pengen butuh cerita karena pas gitu ya. Jadi pertama gitu, pribadi ya, walaupun ini akan selalu tumbuh ya. Ya tadi saya sampaikan disclaimer dulu, saya bukan orang baik-baik, saya nggak mungkin program dakwah personal saya nggak terlalu maksimal gitu hasilnya jadi kayak gini ya. Tapi kelanjutannya begini kalau kata materi itu ya. Jadi setelah pribadi itu oke, setelah dia aman, ibadah tetap dijalankan, keimanan tadi, tauhid tadi kuat, mengakar ya, artinya tidak terduakan oleh keyakinan lain, tidak percaya jimat, tidak percaya takhayul gitu. Katanya begitu dulu kurikulumnya. Kalau itu udah lolos, maka ibadahnya dirapiin, apakah udah ada dijalanin nggak ibadah-ibadah rutinnya itu. Kemudian setelah itu baru ke akhlaknya, ke tingkah lakunya bagaimana, apakah sudah sesuai gitu kan. Nah ketika pribadi ini oke, rapi, maka kemudian keluarga itu berarti kan ketika pribadi udah baik, maka dia pasti akan memilih jodoh yang baik pula. Dan jodoh yang baik ini tidak sekedar saat itu, tapi potensi kebaikannya panjang gitu. Sehingga kita akan memilih pasangan dengan cara yang tepat, kemudian kita membangun keluarga dengan cara yang tepat ya. Dan kadang-kadang keluarga ini pun bagian dari kurikulum kehidupan gitu, karena kadang-kadang kayak saya kadang nakal sana nakal sini, pas ingat keluarga balik lagi. Jadi keluarga ini bagian dari perangkat yang diturunkan oleh Allah gitu, yang perangkat yang kalau bahasanya institusi keluarga ya, kelembagaan keluarga ini perangkat paling kecil dalam masyarakat kita yang menjaga kebaikan itu tetap ada gitu di personal, bahkan tumbuh ya. Karena itu kajian-kajian parenting itu menjadi sangat penting, karena ini institusi paling dasar, paling bawah, tapi sangat mempengaruhi ya,
mempengaruhi pertumbuh kembangan kita di dalamnya. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak, baik anggota keluarga maupun kepala keluarga, semua itu ikut tumbuh dalam sebuah keluarga yang baik itu. Ini memang nggak mudah, ini kurikulum panjang ya, saya sendiri juga masih belajar dan tertatih-tatih untuk ini. Jadi kan tadi pribadi, lalu keluarga. Nah setelah keluarga, maka masyarakat gitu. Jadi di masyarakat seperti apa? Keluarga-keluarga yang baik itu pasti akan berinteraksi, entah di tukang sayur, entah di tempat ibadah, entah di pos kamling gitu. Akan berinteraksi, saling bertutur ya, untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat itu gitu. Nah ini yang menarik ya, karena seringkali kita terjebak pada golongan kita gitu. Jadi kebaikan golongan kita ini bagaimana bisa dimenangkan dalam satu lingkungan. Ini kan cara pandang yang kompetitif dan menurut saya ini menjebak ya. Kalau kita berpikir kita memiliki keyakinan, contoh misalnya agama tertentu gitu ya, saya muslim, maka bagaimana tradisi keislaman itu ada di sekitar kita. Bagaimana tradisi keislaman itu bisa mewarnai lingkungan di sekitar saya gitu. Seolah-olah ini benar ya, tapi ini ada jebakan. Karena apa? Karena sebenarnya yang diminta untuk kita tumbuh dari berurutan dari pribadi ke keluarga ke lingkungan ini bukan sekedar membawa keyakinan kita ada di dalam sekitar kita, tapi sebenarnya adalah menggali nilai-nilai kebaikan dari seluruh komponen masyarakat di sekitar kita. Nah kebaikan itu bisa jadi lahir dari berbagai keyakinan gitu. Dan ini sepertinya ini materi yang seringkali kelewat gitu. Kita salah pandang, salah sudut pandang, sehingga sesuatu yang berbeda itu adalah lawan gitu. Padahal sebenarnya ini tuh bagian dari kita menggali itu. Nah kalau dari masyarakat itu tumbuh seperti itu, entah akhirnya muncullah nanti kemasyarakatan itu bisa jadi ormas, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, terus organisasi profesi misalnya, itu bagian dari kemasyarakatan. Misalnya seorang muslim lah, saya seorang muslim ya, penganut agama Islam yang mungkin ketika saya bergabung dengan ormas keagamaan Islam, ke organisasi muslim gitu ya, maka bagaimana saya menjadi pribadi muslim yang baik di sekitar kita, kan itu perlu dipercakapkan. Terus kemudian ketika jadi organisasi profesi misalnya, dalam profesi tertentu, apakah ada nilai-nilai kebaikan apa yang bisa diangkat gitu. Misalnya ketika lawyer misalnya, orang-orang bergerak di bidang hukum, apa sih yang diperjuangkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang hukum, nilai-nilai kebaikan apa sih yang bisa dijaga dan dikembangkan gitu. Iya kan? Kebayang ya, menurut saya ini pengertian dakwah yang sangat luas ya. Jadi tidak sekedar, makanya kata-kata Islami itu terkadang menjadi menjebak, karena terus seolah-olah kalau bukan Islam nggak masuk di sini. Padahal sebenarnya ini kan masalah nilai-nilai kebaikan. Bahkan kalau Islami dalam arti yang luas, kalau ada materi di kajian dulu namanya Syumuliyatul Al-Islamiyah, Islam yang Islam yang syumul itu terintegral, meluas, mencakup semuanya gitu. Nah kalau itu mencakup semua, maka sebenarnya kan ini bukan masalah pemeluk agama apa gitu, tapi ini masalah kebaikan dalam masyarakat. Jadi atau misalnya sebagai warga RW atau RT yang baik itu seperti apa, itu kan pasti dituturkan, pasti diperbincangkan dalam ruang-ruang publik itu. Lalu kemudian organisasi sosial misalnya, ketika mengembangkan organisasi sosial yang di bidang bencana misalnya, maka dia akan bagaimana memberikan bantuan yang tepat gitu, bantuan yang tepat sasaran gitu. Seperti apa, nilai-nilai kebaikan apa gitu ya. Akhirnya kalau ketemu kan kita sudah membiasa itu, terus tumbuh lagi nanti kelanjutan dari kalau di materi yang tadi saya sampaikan, tahapan dari dakwah tadi, setelah pribadi, keluarga, masyarakat, lalu pemerintahan atau negara. Sebagai pemerintahan yang baik gitu, pemerintahan yang baik itu seperti apa gitu. Tentu ini kan hasil dari percakapan di masyarakat tadi gitu. Sehingga ketika ada
proses demokratisasi dalam satu negara, ya demokratisasi itu benar-benar demokratisasi gitu. Itu melebur dari golongan-golongan yang ada di masyarakat, saling bercengkrama untuk mencari nilai-nilai positif gitu. Sehingga memang ketika ada yang sering dipermasalahkan, misalnya sara lah gitu ya, atau ada suku, agama, ras ya, itu kan sebenarnya masalah di kelompok-kelompok kecil tadi. Seharusnya ketika dari awal ya, bahkan dari pertemuan menjadi satu pernikahan keluarga, atau bahkan ketika sampai dalam kemasyarakatan, ke negara, maka itu sudah dipercakapkan, sudah sebagai beberapa kelompok yang terbuka gitu, yang saling membuka, mengangkat nilai-nilai kebaikannya. Contoh misalnya kalau kebetulan saya seorang aparatur sipil negara ya, ASN di Kementerian Keuangan. Di kementerian kami itu sudah ada corporate value yang dipegang gitu. Ini kan sebenarnya nilai-nilai kebaikan itu yang dimaksud itu kan seperti ini kan. Di kementerian lain pasti ada itu. Kalau di kami itu ada 5, integritas, profesionalisme, pelayanan, sinergi, dan kesempurnaan. Semua nilai-nilai itu ada perilaku-perilaku utamanya gitu yang harus dijaga gitu. Dan itu udah disepakati turunan dari sekementerian keuangan yang turun sampai ke beberapa direktorat, dan semua rajin diinternalisasi, bahkan ada reportnya setiap tahun, hasil internalisasinya sebagaimana di setiap kantor. Ini kan bagus, karena ini justru nilai-nilai kebaikan yang dimaksud dengan membangun pemerintahan tadi, tahapan yang ke berapa tuh? Pribadi, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini di yang keempat. Ini satu kementerian. Bagaimana dengan kementerian yang lain? Terus berkembang. Semua mempercayakan nilai-nilai itu gitu. Sehingga akhirnya nilai-nilai itu dijaga, dipegang. Lalu ada komite kode etik, ada komite kehormatan, ya, dewan kehormatan di beberapa lembaga negara kan ada. Dan itu menjaga itu. Dan sebenarnya ini itu sudah, kalau bahasa dakwahnya ini sangat islami gitu. Jadi ini sudah islami, memang maksudnya itu begitu. Kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah, sejarah kenabian kita, Nabi Muhammad itu sebelum mendapatkan wahyu, konon katanya pernah menghadiri satu majelis yang menegakkan keadilan di Mekah. Jadi tugasnya satu liga gitu ya, liga, saya lupa namanya, nanti silakan buka di Sirah atau mungkin boleh komen di sini. Sirah Nabawiyah itu ada satu liga yang menegakkan keadilan dan menjaga atau melindungi hak-hak orang yang tertindas. Jadi kalau ada orang yang merasa terzalimi, dia melaporkan ke liga ini, lalu akan dibahas bersama. Sebelum Islam turun, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pernah bersabda setelah dia diangkat seorang Nabi, dia mengatakan bahwa majelis itu adalah majelis yang luar biasa. Dia sangat mensyukuri dia pernah ada majelis serupa itu gitu. Karena itu berarti majelis yang majemuk kan, bukan atas suatu keyakinan kan. Tapi mereka sama-sama sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan, ya, kezaliman harus ditindak, ya, harus diberikan sanksi atas orang yang zalim. Orang-orang yang terzalimi harus dilindungi. Itu sudah hukum dasar ya. Kebayang nggak kalau satu negara itu memiliki kaidah-kaidah ini yang kokoh gitu. Sehingga akhirnya ya kita bersyukurlah kita punya Pancasila. Pancasila itu kan nilai-nilai yang seperti tadi, kalau di kementerian kami ada 5 nilai tadi, di negara itu punya 5 sila itu tadi. Dan itu saya pikir sudah sangat tepat untuk dijaga, dipegang. Lalu ketika kita menjalankan Pancasila itu sebenarnya kita sudah menjalani perintah-perintah agama kita gitu. Karena itu bagian dari perintahnya. Ketika di level pemerintahan ya memang seperti ini. Level pemerintahan memang seperti ini. Dan bayangkan ketika ada satu tahapan lagi yang kelima, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, lalu dunia. Bagaimana sampai mengangkat ke dunia? Adalah percakapan internasional yang adil. Misalnya nilai-nilai kemanusiaan didorong, nilai-nilai etika lingkungan diangkat. Ini kan percakapan-percakapan semesta ya, percakapan-percakapan dunia yang sudah disepakati gitu. Kalau kita ngerasa bahwa sekarang nggak adil ya, kok masih ada penjajahan ya, paling tidak kan ada penjajahan kan di Palestina, Israel dan Palestina, kok masih ada ya, kok ada pembunuhan, ada perang yang membuat kematian perempuan dan anak-anak ya,
Ini kan sesuatu hal yang harus digugat, dipertanyakan. Nah, bayangkan kalau kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa ikut berbincang secara internasional mengangkat tema-tema ini tadi. Dan alangkah naifnya ketika percakapan kita di sekitaran bab keempat saja gitu, bab keempat ngomongin negara saja, kita sudah bertikai gitu. Kita sudah menutup pintu gitu. Percakapan-percakapan antar golongan, antar partai gitu, itu sudah saling menutup pintu gitu. Seolah-olah nggak begitu. Kalau begini, kalau nggak kayak yang saya maksud, kamu salah, kamu sangat berbahaya. Pikiranmu tuh berbahaya kalau kamu seperti itu. Harusnya kamu itu begini gitu. Seolah-olah kan itu hitam putih gitu kan. Bayangkan di level ini aja kita sudah seperti itu. Bagaimana kita akan bercakap kepada dunia gitu. Percakapan kita di dunia mau dengan bahasa apa? Kamu bahasamu yang di negeri sendiri aja nggak sanggup menerjemahkannya. Dan berarti ini PR besar ya. Dan apakah mungkinkah bangsa kita sampai di level itu? Saya pikir mungkin ya. Kita memiliki kelenturan. Tradisi kita itu memiliki kelenturan yang terbukti keampuhannya. Contohnya ketika saya mulai dari 1908 kebangkitan nasional ya, catatan sejarah sih biasanya kebangkitan nasional itu Sutomo ya, Sutomo. Tapi seringkali kalau saya suka dengan Hos-Cokro ya, Hos-Cokro itu punya satu organisasi yang nasional dari Ningrat sampai ke Pribumi misalnya. Atau kalau Dr. Sutomo tuh itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu dia ningrat saja tapi dia menasional, lintas agama. Tapi kumpulan-kumpulan mereka itu sudah saling memperbincangkan perbedaan itu dan sudah selesai gitu. Kemudian sampai dengan lahir di 1928, 20 tahun kemudian dalam bentuk Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda ngumpul dengan berbangsa-bangsa, dia bisa mengatakan kita ini bangsa Indonesia satu. Itu luar biasa, dia mempertemukan itu. Dan ini bentuk kelenturan-kelenturan kita. Sampai dengan akhirnya kita merdeka di 1945, bahkan ada Asia Afrika. Bung Karno, presiden pertama kita, bisa mengumpulkan orang-orang di sekitar untuk menyatukan pandangan antar bangsa. Jadi sebenarnya kita memiliki sejarah yang punya kelenturan, punya cara cakap yang ideal gitu. Menjadi juru bicara kebenaran, juru bicara keadilan di negeri, di dunia ini. Saya pikir kita memiliki kemampuan itu. Itu nanti kalau kebayang, kalau ide-ide yang Indonesia Emas 2045 itu, saya pikir sangat memungkinkan kalau kita menjadi negara yang cukup besar gitu. Bahkan kata beberapa tokoh itu dimungkinkan kita menjadi negara adidaya pada suatu waktu nanti, karena riset secara ekonomi dan politik global yang carut marut ini, tiba-tiba nanti ada bangsa yang tetap tegar karena memiliki syarat-syarat kemenangannya itu terpenuhi dan terjaga gitu. Misalnya demografi, penduduk anak muda yang lebih banyak, lalu punya keragaman suku, bangsa dan agama yang kuat, lalu memiliki kelenturan mempercakapkannya. Itu saya pikir itu potensi yang luar biasa. Maka kita akan menjadi negara yang dahsyat. Kita menjadi juru bicara dunia untuk menegakkan keadilan, mengatakan hal-hal yang benar, melindungi orang-orang yang terzalimi, jaga nilai-nilai kemanusiaan. Keren kan? Dan saya pikir itu sangat mungkin. Dan ini adalah materi ngaji saya dulu zaman di kampus sampai dengan awal-awal kerja itu. Namanya marhalah tarbiyah gitu. Marhalah tarbiyah. Marhalah itu tahapan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Tahapan pembinaan. Tahapan pembinaan itu dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, pemerintahan, negara, lalu dunia. Mungkinkah? Ya, kita buktikan. Yang penting optimis dan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Pun saya ya, disclaimer, saya juga bukan orang baik-baik dan terus belajar. Malu saya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.